Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Gung Enggal Nugroho. Saya adalah peserta Latsar LAN KDOD Samarinda Angkatan ke-16 tahun 2020. Ini adalah jurnal kami yang ke-8, akan membahas salah satu materi penting dalam aneka, yaitu anti korupsi. Berbicara tentang korupsi, ada satu pertanyaan penting tentu yang harus kita jawab bersama, yaitu mengenai apakah bangsa Indonesia ini adalah negara yang kaya. Kalau kita melihat dari segala sumber daya yang kita miliki, dengan keunggulan-keunggulan komparatif yang ada yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bisa menyebut bahwa negara ini adalah negara yang kaya. Bahkan dalam sebuah lagu yang dulu sering kita dengar, tongkat dan kayu saja bisa menjadi tanaman gitu ya. Kemudian kita ini benar-benar berada di tempat yang layaknya surga gitu kurang lebih. Tetapi dengan segala kekayaan tersebut ternyata kita masih menyimpan banyak persoalan. Salah satunya adalah terkait dengan kemiskinan. Sampai tahun 2019 misalnya, 25,14 juta masyarakat Indonesia itu masih masuk kategori masyarakat miskin. Ini tentu menjadi sebuah hal yang bertolak belakang dengan kekayaan negara kita. Kenapa Indonesia belum sejahtera? Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Salah satu sebabnya barangkali adalah korupsi. Korupsi itu berdasarkan terminologinya diartikan sebagai sebuah kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Gitu ya. Selaras dengan itu, korupsi sering disebutkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang korupsi ini benar-benar merusak tatanan baik sosial, ekonomi gitu ya, untuk bangsa dan negara ini gitu ya. Korupsi sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, betrayal of trust, pengkhianatan terhadap kepercayaan, kemudian abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan terakhir yang paling tinggi itu adalah material benefit, mendapatkan keuntungan materi yang bukan haknya melalui kekuasaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan ternyata menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Kepercayaan sebagian orang menyebutkan sebagai contohnya adalah uang. Sekali uang itu kemudian kita remas gitu ya, kita renyekkan gitu, bagaimanapun upaya kita untuk kemudian merapikannya kembali, apakah disetrika atau dilakukan dicuci dan seterusnya, itu tidak akan mengembalikan bentuknya seperti semula. Begitulah trust, kepercayaannya. Ketika orang sudah kecewa, maka sulit sekali kita untuk mendapatkan kepercayaan itu. Oleh sebab itu, ini menjadi hal yang penting untuk selalu kita jaga bersama. Identifikasi nilai dasar dalam anti korupsi yang pertama adalah kejujuran, kemudian kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Ini terkait dengan bagaimana etos kerja kita gitu ya. Kemudian sederhana terkait bagaimana gaya hidup kita gitu. Kemudian berani dan adil. Ini adalah 9 nilai dasar anti korupsi yang dalam kondisi dewasa saat ini menjadi sesuatu yang memang sangat sulit untuk bisa dijaga. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dapat menjaga amanah ini. Refleksi dan internalisasi dari materi ini tentu memberikan pemahaman kepada kami pribadi tentunya terkait dengan berbahayanya korupsi itu bagi bangsa dan negara, kemudian definisi dan jenis tingkatan korupsi, serta nilai-nilai apa yang tadi yang harus dijaga oleh setiap ASN dalam menghindari korupsi. Rencana aksi tentu yang pertama selalu berupaya kami untuk selalu menjaga nilai-nilai dasar anti korupsi tadi agar tidak hilang, agar tidak kemudian tergerus oleh kondisi, situasi, dan seterusnya. Serta kami akan selalu berupaya mensosialisasikan baik nilai-nilai korupsi tadi maupun bahaya korupsi kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada lingkungan kami. Mungkin demikian sedikit refleksi dari kami. Mari menjadi ASN yang unggul, berintegritas, profesional, inovatif, dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.